Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku Wende nomor 581, baitnya yang pertama. Sangat jauh banasun timbulu, berani ulung dan terasahi, direhonan tanah sasadai, anu musita jana berdosai, puji maribata dalam manusia, lasruhan semua maribata, daputan Jehovah nasun timbulu, artiki anakna Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu tantangan bagi saya sebagai seorang pengkhotbah dan pengajar adalah mempertahankan motivasi untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan, untuk kehormatan bagi Tuhan, bukan bagi diri saya sendiri. Tantangan itu justru menjadi makin besar ketika saya mendapat respon positif dari para pendengar khotbah maupun pengajaran saya. Rasa bangga pada diri sendiri yang muncul dari respon positif yang saya terima terkadang membuat saya bergeser dari untuk memberi hormat bagi yang mengutus saya dalam mengajar dan berkhotbah, yaitu Allah, kepada mencari kehormatan bagi diri sendiri. Tentu itu bukanlah hal yang dikehendaki oleh Allah. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan firman hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika Ia mengajar di Bait Allah sewaktu pesta Pondok Daun orang Yahudi. Tentu ada suatu godaan baginya untuk menjadi terkenal seantero Yudea melalui pengajaran maupun mukjizat yang dapat dilakukannya. Namun itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia justru berkata, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Dengan berkata demikian, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukannya, baik dalam mengajar maupun dengan mengadakan mukjizat, Ia tidak sedang mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, sehingga Ia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan Ia sedang mencari kehormatan bagi Allah Bapa yang mengutusnya, sehingga dengan demikian tidak ada ketidakbenaran dalam segala hal yang dilakukannya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, tidak hanya para pengkhotbah dan pengajar yang beresiko jatuh ke dalam dosa mencari kemegahan diri sendiri. Semua pelayan di gereja Tuhan juga dapat dengan mudah tergelincir dalam sikap hati yang mencari hormat bagi dirinya sendiri melalui segala bentuk pelayanan yang dilakukannya. Bahkan ketika kita bekerja di lingkungan pekerjaan masing-masing pun, setiap kita bisa jatuh menjadi orang yang ingin memegahkan diri sendiri melalui apa yang dikerjakannya. Perenungan firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa motivasi yang benar dalam segala hal yang kita kerjakan, terlebih dalam pelayanan di gerejanya, adalah untuk mencari kehormatan bagi Allah yang mengutus dan memakai kita menjadi alatnya. Dengan motivasi yang seperti itu, kita terhindar dari segala bentuk ketidakbenaran dalam proses yang kita kerjakan. Entah itu karena menganggap enteng sehingga tidak mempersiapkan diri, atau sebaliknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya namun agar mendapat pujian,
bagi diri sendiri. Melakukan untuk mencari kemuliaan bagi Tuhan berarti mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar proses dan hasilnya juga baik, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan. Tidak dilakukan asal-asalan atau dikerjakan menurut pikiran diri kita sendiri. Melakukan untuk mencari kemuliaan Tuhan berarti mengawali semua dengan memohon kekuatan, pertolongan dan hikmat Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara dan menuntun kita dalam melakukan semuanya, sehingga akal dan pikiran kita diarahkan dan dicerahkan oleh Roh Kudus, dan segala kemuliaan atas hasil yang dicapai akhirnya dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan semata. Karena itu selamat melayani dan bekerja bagi kita semua semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan yang mengutus dan memakai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk apa yang dapat kami kerjakan baik dalam pekerjaan kami maupun dalam pelayanan kami di gereja-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus untuk tetap menjaga motivasi kami, sehingga apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.